Nana, keluarga di kampung perlu uang. Gajiku tidak cukup. Aku mau kabur deh, cari uang lebih banyak. Jangan kau lakukan itu. Jika kabur tertangkap akan dipulangkan. Dalam waktu 5 tahun tidak boleh kerja di Taiwan. Bekerja ilegal akan dikenakan denda 30.000 hingga 150.000 dolar Taiwan. Terima kasih nasihatmu. Bekerja di majikan resmi lebih terjamin. Jangan melanggar aturan deh. Bekerja legal pasti aman. Konseling Pemda Kota New Taipei mempedulikan Anda. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita, teman-teman. Dan hari ini ada saya Yunus Hendri yang akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan, teman-teman ya, menghadirkan pemberitaan dan juga informasi penting nih ya. Bagi kita yang bekerja di Taiwan, tentunya dengan harapan semoga kita mengetahui ya perkembangan di Taiwan dan juga peraturan-peraturan nih yang berlaku di Taiwan, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai pemberitaan, yaitu yang baru-baru ini, teman-teman ya. Ada sebuah agensi ilegal ya di Miaoli ini terkuak, teman-teman, ternyata telah melakukan perbudakan kepada pekerja migran yang katanya ini ya, bahkan mereka ini dipaksa bekerja selama 16 jam satu hari, teman-teman ya. Dengan modus operandi yang licik ya, sebuah sindikat agen ilegal berhasil memperdaya puluhan warga negara Thailand untuk bekerja di bawah kondisi yang tidak manusiawi di Miaoli, teman-teman. Disebutkan kalau sindikat ini menggunakan umpan foto wanita cantik di perkebunan serta iming-iming pekerjaan santai dengan gaji yang tinggi. Dan sindikat yang digawangi oleh seorang pria bermarga Lin merekrut korban dari daerah-daerah terpencil di kawasan Thailand. Dan ternyata kenyataan pahit ini segera terungkap setibanya mereka di Taiwan. Para korban yang datang dengan visa turis diperlakukan layaknya barang dagangan yang fotonya diunggah untuk dipilih oleh para majikan ilegal. Mereka ini dipaksa ya bekerja lebih dari 16 jam satu hari dari sebelum fajar hingga larut malam dengan upah yang sangat rendah, yakni hanya sekitar 100 dolar Taiwan per satu jamnya, yang bahkan ini masih dipotong secara sewenang-wenang oleh para sindikat. Dan ternyata untuk kondisi kehidupan para pekerja juga sangat mengenaskan, teman-teman. Katanya ya, mereka ditempatkan di dalam kamar-kamar sempit yang telah dimodifikasi dari bak mobil box bekas jauh dari kata layak. Dan kasus ini mulai terkuak setelah 2 korban yang berhasil melarikan diri menyerahkan diri ke kantor imigrasi di kawasan Kaohsiung. Dan juga penelusuran ini ya lebih lanjut oleh tim gabungan kepolisian dan imigrasi akhirnya ini berhasil membongkar praktik perdagangan manusia kali ini. Dalam serangkaian operasi penangkapan dilakukan semenjak November tahun lalu, pihak berwenang ini berhasil menahan 14 anggota sindikat termasuk sang dalang utama. Dan juga untuk 7 orang korban ini berhasil diselamatkan dari sebuah kebun stroberi di kawasan Tahu Miaoli. Dan saat ini pihak berwenang masih terus melacak keberadaan korban-korban lain yang diduga ini masih terjebak dalam cengkraman sindikat tersebut, teman-teman. Ini merupakan pemberitaan yang cukup miris, teman-teman, yang ternyata saat ini tuh masih ada orang yang percaya dengan iming-iming, apalagi dengan sebuah janji yang dianggap tidak masuk akal, teman-teman. Dan ketika ini mereka datang ke Taiwan dengan visa turis dan mungkin dijanjikannya akan bekerja dengan gaji yang mungkin tinggi, teman-teman, tapi ternyata setelah di lapangan mereka terjebak dengan lingkungan dan juga mungkin dengan biaya yang di awalnya itu telah dipungut, teman-teman ya, apalagi ternyata mereka hanya digaji 100 jam satu hari yang jauh dari kata layak dan jauh dari upah minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Taiwan, teman-teman. Dan juga dari kasus ini kita belajar, teman-teman ya, jangan sekali-sekali kita hanya teriming-imingi dengan janji palsu, apalagi dengan kondisi yang mungkin itu dikemas dengan begitu cantik, teman-teman, ya, dikatakan wah kalau bekerja di Taiwan gitu ya akan mendapatkan gaji tinggi dengan modal yang sangat rendah, apalagi teman-teman ya jangan mudah percaya. Dan ketika juga polisi datang ke tempat lokasi, mereka melihat ternyata ini teman-teman kita ya yang dari Thailand ini ternyata hidup dalam keadaan yang jauh dari kata layak, teman-teman.
Dan untuk memerangi yang namanya adalah sindikat ilegal maupun para korban yang mungkin sudah terlanjur melarikan diri teman-teman ya. Dan ternyata dari pihak imigrasi Taiwan sendiri ini menghadirkan sebuah peraturan baru yang disebutkan dengan penyerahkan diri secara mandiri maka denda akan dikurangi setengah teman-teman ya. Dan ini mulai 1 Oktober 2025 mengenai penetapan alasan khusus dan standar pengurangan denda pada Undang-Undang Keluar Masuk Negara dan Imigrasi pasal 74 ayat 1 ditambahkan revisi bahwa jumlah nominal denda untuk warga negara asing atau warga negara tanpa registrasi rumah tangga yang sudah tidak memiliki izin dapat dikurangi atau overstay yaitu setengah uang denda bagi yang menyerahkan diri sebelum ditangkap oleh instansi keamanan teman-teman. Disebutkan ya kalau kita ini mungkin saat ini Anda terjebak dalam kondisi yang tidak begitu baik dan Anda mungkin adalah PMA kaburan maupun PMA ilegal teman-teman ya. Diharapkan supaya Anda ini menyerahkan diri ya. Jangan sampai ketika mungkin tertangkap basah ya teman-teman ya. Maka ini akan ditangani secara hukum dan dendanya juga tidak main-main. Disebutkan ya jika Anda adalah warga negara asing atau warga negara tanpa registrasi rumah tangga yang tinggal melebihi batas waktu di Taiwan dan kalau Anda sudah menyerahkan diri kepada instansi keamanan ya teman-teman ya, Anda tetap harus bekerja sama untuk melakukan tindakan di bawah ini. Yang pertama adalah membayar denda, yang kedua adalah mengurus dokumen perjalanan, dan yang ketiga adalah keluar dari Taiwan sesuai dengan batas waktu teman-teman. Disebutkan bagi yang tidak mematuhi peraturannya maka harus membayar denda dalam jumlah yang penuh. Ini merupakan sebuah tawaran dari pihak imigrasi Taiwan supaya bagi kita yang berstatus ilegal maupun berstatus gelap di Taiwan ini teman-teman ya untuk bisa mematuhi peraturan. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini tergoda atau mungkin berada dalam situasi yang sulit ya, Yunus juga sering sekali melihat maupun mendengarkan cerita teman-teman kita yang mungkin mendapatkan masalah ketika ia bekerja di Taiwan atau mungkin menghadapi sebuah cekcok dengan majikan ya teman-teman ya, maka Anda bisa untuk terlebih dahulu mengambil langkah-langkah yang masuk akal teman-teman ya. Jangan kabur dan juga jangan apalagi terimi-imingi dengan janji-janji palsu maupun dengan berita-berita yang datang dari media sosial. Dan teman-teman kita ya, ini mungkin untuk dari Indonesia ya teman-teman, Yunus juga tidak pungkiri ya, itu juga masih banyak yang tertipu nih dengan keadaan yang tertera dalam media sosial. Disebutkan kalau misalkan Anda bekerja secara gelap, secara ilegal ya, maka Anda bisa bebas gitu ya. Anda bisa bekerja secara lebih semaunya sendiri begitu ya. Tapi ini merupakan sebuah janji palsu ya. Terbukti dengan kasus dari Thailand barusan yang ternyata ketika mereka tiba di Taiwan, mereka dibawa ke sebuah perkebunan yang jauh dari hunian warga, ditempatkan dalam kondisi yang tidak aman, tidak nyaman seperti itu, dan mereka harus bekerja di bawah standar yang sangat-sangat minim sekali. Dan apalagi dengan kehidupan yang mungkin tidak layak, Anda mungkin tinggal di kamar yang kecil. Apalagi disebutkan mereka ini tinggal dalam sebuah bak mobil gitu ya, bak box mobil gitu, yang dibuat dengan terpaksa menjadi sebuah rumah tempat tinggal yang gak layak bagi para pekerja ini. Tentunya ini juga akan menjadi sebuah concern dan juga perhatian kita semua untuk jangan mudah tergoda dengan janji palsu dan juga dengan berbagai jebakan palsu teman-teman. Nah ketika Anda memiliki masalah di Taiwan, Anda bisa untuk terlebih dahulu untuk bertanya, bernegosiasi dengan pihak agensi Anda. Nah ketika mungkin dari agensi tidak menanggapi dengan serius atau mungkin hanya mengulur waktu, maka Anda bisa untuk segera menghubungi nomor 1955 untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya teman-teman ya. Atau Anda bisa untuk mungkin melaporkan kepada KDI atau melaporkan kepada instansi yang berwenang di sekitar tempat Anda bekerja teman-teman. Nah ketika Anda ini sampai di Taiwan ya, ini juga kasih saran ke Anda semua, Anda bisa untuk melihat ya ke lokasi sekitar Anda bekerja. Apakah di situ ada kantor polisi, ada mungkin tetangga mungkin ya, ketika Anda mengalami masalah, Anda bisa mungkin beritahukan kepada orang terdekat terlebih dahulu untuk segera mencari bantuan. Jangan sampai Anda ini merasa mungkin di Taiwan ini sendirian, gak ada yang ngebantu, dan kemudian ketika ada pemberitaan di media sosial yang mengatakan ketika Anda bisa kabur
ilegal seperti itu, maka Anda akan menuntaskan masalah. Tapi sebenarnya faktanya tidak seperti demikian, teman-teman. Malah Anda ini akan menciptakan masalah baru dan Anda akan terjebak dalam jebakan yang baru. Dan berikutnya berita yang juga cukup miris, teman-teman. Ini mengajarkan kita juga kepada hal yang baru adalah untuk menjaga diri kita jangan sampai terjadi pelecehan seksual, teman-teman ya. Disebutkan ya, kawasan Paisatun yang kita kenal sebagai kawasan keagamaan, teman-teman, ternyata ternoda oleh ulah seorang pria tidak dikenal yang nekat menerobos masuk ke sebuah rumah dan kemudian melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seorang pekerja migran perempuan. Dan insiden ini kemudian mendorong sang pemilik rumah untuk merilis rekaman kamera CCTV sebagai peringatan sekaligus mengimbau para wisatawan untuk menghormati privasi penduduk setempat. Ya, kita tahu kalau kawasan Paisatun di Miaoli, teman-teman, ini merupakan kawasan yang sangat ramai sekali didatangi oleh para wisatawan ya, baik domestik maupun mancanegara. Dan memang terkenal sekali untuk kawasan keagamaan, apalagi setiap tahunnya ini akan ada prosesi arak-arakan Tandu Dewa. Dan ternyata untuk hal ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang untuk melakukan hal-hal yang tidak sopan, tidak bertanggung jawab, teman-teman ya. Disebutkan ya, kejadian bermula ketika seorang pekerja migran asal Indonesia, kita sebut saja namanya Ati, teman-teman, nama samaran, sedang merapikan taman di halaman rumah majikannya. Dan kemudian seorang pria asing yang tampak seperti wisatawan mendekatinya, mengajaknya mengobrol lalu tanpa izin masuk ke dalam rumah. Tidak hanya itu, pria tersebut bahkan mengambil beberapa kaleng minuman sebelum akhirnya secara mengejutkan menyentuh bagian pipi Ati ketika ia hendak pergi, teman-teman. Nah, si Ati ini yang terkejut ya dengan perlakuan tersebut menyatakan kalau tindakan pria bersangkutan sangatlah tidak sopan. Dan akhirnya pemilik rumah yang bernama Luo Tianping yang juga merupakan tokoh komunitas lokal menegaskan kalau rumahnya ini adalah ruang kehidupan pribadi dan bukan objek wisata. Dan bahkan ia mengecam tindakan sang wisatawan tadi ini, teman-teman ya, sebagai tindakan penyusupan dan juga pelecehan tersebut, teman-teman, sebagai sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Dan kejadian ini menjadi pengingat keras menjelang puncak acara arak-arakan Ziarah Paisatun Machu yang akan dihadiri oleh ratusan ribu orang. Dan dari pemilik rumah sendiri mengingatkan di tengah keramaian ini potensi terjadinya tindakan kejahatannya seperti pencopetan maupun insiden serupa ini bisa meningkat. Dan ia juga mengimbau seluruh umat dan warga lokal untuk saling menjaga, meningkatkan kewaspadaan dan yang terpenting, teman-teman ya, menjunjung tinggi etika serta menghormati ruang pribadi warga Paisatun yang tinggal di kawasan setempat. Jadi berita ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Memang kalau Yunus rasa di Taiwan ini kan kita memang hidup bertetangga ya. Kadang juga ada orang lalu lalang seperti itu ya. Terkadang mereka ini menyapa kita dan kita juga ingin menunjukkan rasa mungkin sopan kita, rasa bersahabat kita. Yang gak ada salahnya kita itu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika mungkin ada niat-niat jahat yang tersusupi di sini, teman-teman ya, maka bagi Anda mungkin Anda juga harus bisa tahu menjaga jarak ya. Sama seperti Ati ini, ketika orang ini yang Yunus lihat juga dalam pemberitaan ya, ketika sang wisatawan tadi ini memegang bagian pipi muka si Ati ini, teman-teman. Ini juga menjadi sebuah apa ya, kalau Yunus pribadi juga kita baru kenal tapi udah langsung pegang-pegangan, itu juga sepertinya juga tidak pantas, teman-teman ya. Apalagi di Taiwan ya, ketika mungkin Anda bekerja di Taiwan, Anda juga mendapatkan yang namanya jaminan perlindungan hukum layaknya warga Taiwan, teman-teman. Tentunya hal-hal ini, teman-teman, Anda bisa mendapatkan jaminan hak perlindungan hukum ketika status Anda sebagai seorang pekerja yang legal, teman-teman. Nah, ketika Anda pekerja ilegal ini, maka mungkin yang namanya perlindungan tadi, hak-hak tadi ini mungkin akan dicabut dari diri Anda. Nah, jadi Yunus juga sarankan kita semua untuk terus mempertahankan status resmi kita, status legal kita, teman-teman. Apalagi Taiwan saat ini juga terus berbenah ya, ketika mungkin Anda ada masalah dengan majikan ya, ada masalah dengan
mungkin tetangga teman-teman. Ini semua bisa dibicarakan dan juga diselesaikan dengan baik-baik ya. Jangan sampai ya ketika mungkin Anda mendapatkan perlakuan tidak pantas tadi, Anda nggak bisa mengadu ya karena status Anda yang sudah ilegal. Maka di sini yang dirugikan juga Anda sendiri teman-teman. Jadi ketika kita bekerja di Taiwan ya itu juga harus mentaati peraturan dan juga mempertahankan status resmi kita sebagai pekerja migran yang resmi. Ya teman-teman, dan untuk sesi berikutnya saya juga akan menyampaikan beberapa sosialisasi yang cukup penting yaitu mengenai kekerasan seksual. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual yaitu adalah bukan seks ya, melainkan kekerasan, tindakan kasar dan hubungan seks yang tanpa izin. Singkatnya adalah teman-teman, segala hal yang tidak melalui persetujuan Anda, hubungan seks yang terjadi tidak melalui persetujuan Anda, dilakukan dengan perkosaan, paksaan, ancaman, hipnotis, ataupun cara lain yang bertentangan dengan kemauan Anda, maka semuanya tergolong dalam kekerasan seksual. Selain itu, asalkan bukan atas kemauan Anda disentuh oleh orang lain atau dirabah di bagian tubuh manapun, selain itu sentuhannya mencapai tahap kecabulan juga termasuk dalam kekerasan seksual. Dan ketika teman-teman Anda mungkin amit-amit ya ini mengalami kejadian tadi ya, sebenarnya apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah jangan panik ya, jangan buat pelaku gusar, juga jangan memukul balik ya, usahakan agar orang itu tenang dan demi menghindari keadaan bertambah parah. Yang berikutnya adalah lindungi diri sendiri khususnya di bagian penting tubuh ya seperti kepala, wajah, leher, dada, perut dan lain-lain. Dan berikutnya adalah berteriak keras minta pertolongan seperti berteriak bilang sehuole yang berarti ada api seperti itu ya, untuk menarik perhatian warga sekitar. Dan juga Anda juga bisa cepat untuk menyingkir, tinggalkan tempat kejadian menuju tempat yang aman dan juga minta bantuan tetangga atau minta bantuan pada pusat pencegahan kekerasan seksual yang berada di berbagai tempat. Anda juga bisa melaporkan kepada polisi dan juga melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, minta bantuan berobat atau tinggal di pusat penampungan. Dan juga Anda diminta untuk mengingat ya ciri-ciri sang pelaku dan juga pertahankan tempat kejadian, jangan pindahkan atau menyentuh barang apapun yang ada di tempat kejadian. Dan juga berikutnya, kenakan dulu pakaian luar atau jaket dan jangan terlebih dahulu ganti pakaian. Dan juga kalau bisa jangan mandi terlebih dahulu untuk memudahkan pengambilan bulu rambut maupun sperma sang pelaku. Dan juga Anda diminta untuk segera pergi ke rumah sakit atau klinik untuk minta bukti diagnosa ya, ketika mungkin terjadi hal-hal yang sudah parah dan juga sudah serius teman-teman ya. Maka beberapa langkah tadi Anda bisa jadikan sebagai rekomendasi ya ketika Anda ini mengalami kejadian tidak senonoh tersebut. Dan juga Yunus juga mungkin ada sedikit beberapa saran teman-teman ya dari beberapa cerita teman-teman kita begitu ya yang mengatakan ketika mereka mungkin mengalami hal-hal seperti tadi gitu teman-teman ya, mereka itu juga akan mengumpulkan bukti dengan menggunakan ponsel cerdas mereka ya. Mereka bisa untuk merekam gambar ya, mereka letakkan ponsel mereka mungkin di sudut tertentu seperti itu, dan ketika terjadi hal tersebut dan bukti telah ada di tangan mereka teman-teman, maka sang pelaku tadi ini akan sulit untuk berdalih begitu ya. Jadi ketika mungkin ini akan diangkat menjadi kasus yang cukup rumit di pengadilan ya, Anda juga punya bukti yang kuat gitu ya akan kejadian yang telah Anda alami teman-teman. Yang terpenting adalah ketika kita bekerja di Taiwan, ketika Anda mengalami hal tersebut, Anda juga harus dengan tegas ya bilang tidak boleh begitu ya. Di sini saya bekerja, di sini saya menjalankan kewajiban saya dan ya saya bekerja gitu ya, jaga pasien, mungkin jaga lansia dan bukan untuk melakukan hal-hal tidak senonoh tadi teman-teman. Dan ketika mungkin telah dibilangin gitu ya masih ngeyel, masih ingin melakukan gitu teman-teman, maka Anda juga bisa melaporkan hal tersebut kepada agensi. Dan ketika agensi tadi ini mungkin terasa melindungi sang pelaku atau bahkan mungkin menyalahkan Anda juga bisa untuk melakukan pelaporan kepada pihak 1955 atau melaporkan hal tersebut kepada beberapa pihak teman-teman seperti kantor polisi dan juga kepada KDI teman-teman. Anda bisa laporkan kejadian tadi supaya jangan terulang kembali teman-teman ya. Dengan harapan ketika kita bekerja di Taiwan, tentunya kita mau bekerja secara lebih aman ya, lebih tenang seperti itu ya, tanpa mengalami hal-hal dalam ketakutan tadi, dalam ancaman tadi maupun dalam paksaan tadi teman-teman ya.
Ya teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda. Saya Yunus Hendri, undur diri dulu dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.